Salam menjajua. Nah, di petualangan Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat pagi pemirsa. Oke ya pemirsa, jadi masalah duit yang semalam itu saya nak explain sebenarnya. Kenapa saya explain di channel saya ini? Karena saya ini tidak tahu ya, kita ini tidak tahu penonton saya itu semuanya keahliannya di bidang mana gitu. Dan semalam itu bila saya upload video itu ada satu subscriber saya yang memang arif di bidang ini begitu. Dia dia langsung menginfo saya gitu untuk Sri buat macam ini begitu. Jadi kita ikutlah arahan dari kakak ini gitu ya. Jadi makanya kemarin tuh bila saya nampak ada satu kejanggalan gitu, saya terus share di YouTube gitu. Nanti mungkin ada solusi atau ada orang yang lebih arif atau ada orang yang pernah merasakan seperti ini, and then mereka kemarin itu solusinya bagaimana. Karena secara tidak langsung pemirsa saya ini sudah kemurungan semalam. Karena bukannya saya senang cari duit ini pemirsa, apa kalau kita bilang itu 2000 ya, 2000 itu dalam sudah 2 juta pula, 2000 6 juta ya, sudah dekat-dekat 7 juta sudah begitu. Mana mau cari dari sini, saya lari ke Ipoh pun saya tak dapat 2000 itu pemirsa. Makanya semalam waktu saya ini print ini penyata bank ini, kemarin saya print dari online juga gitu. Cuman herannya saya pemirsa, di penyata bank ini angka gaji YouTube saya itu ya hanya gaji YouTube saya gitu. Angka gaji YouTube kakak saya, adik saya, suami saya itu semuanya sesuai dengan jumlah daripada Google AdSense begitu. Jadi kalau kita setiap bulan itu kan Google AdSense akan mengantarkan email seperti ini pemirsa. Dan bila kita tekan login itu, di sana akan keluar slip gaji kita begitu, berapa dolar begitu. Walaupun Google beri dalam bentuk dolar Amerika, tapi tak pernah itu, takkan bejanya sampai 2000, dan itu ngam-ngam 2000 pemirsa. Jadi kemarin karena saya itu agak-agak pening mengalihkan dari dolar ke ringgit berapa begitu. Jadi saya tukar itu metode duit saya itu di pendapatan saya itu ke ringgit gitu. Jadi misalnya saya lihat lah kan bulan 2 selalunya tanggal 2 itu sudah stop masuk gaji misalnya gaji bulan 2 akan dihitung 2 hari bulan 3 gitu. Jadi kita sudah tahu agak-agak berapa gaji kita, walaupun nanti gajiannya 23 hari bulan 3 gitu. Jadi gaji bulan 2 itu kita sudah tahu. Misalnya itu di penghitungan kasarnya lah saya bilang, gaji saya masuk itu misalnya 5.000 gitu, 5.000. Oke, saya bilang sama suami saya agak-agak nanti gaji saya bulan ini 5.000 macam itulah. Tutup masuk tak 5.000 gitu, tutup masuk hanya 3.500, 3.000 begitu. Jadi saya bilang sama suami saya, kenapa kurang sangat ya? Kalau tengok di pendapatan saya gaji 5.000 lebih, tapi ini kok hanya 3.000 lebih aja gitu. Jadi kata suami saya kemarin, itu mungkin kamu kena income tax, mungkin pemotongan. Sementara income tax itu pemirsa, pemotongan pajak itu sudah dibuat di pembayaran gitu. Misalnya saya dapat gaji kotor 5.000 kan, 2 hari bulan sudah dapat gaji kotor 5.000. Nanti 12 hari bulan itu sudah bersih, itu akan masuk ke akun AdSense gitu. 12 hari bulan 5.000 itu mungkin jadi 4.800, sudah potong 200 gitu kan. Nah 4.800 itu yang akan dibayar di 23 hari bulan gitu, di tanggal 23 gitu. Jadi 200 yang dia potong tax itu pun dia akan tulis seperti ini, pemotongan pajak nomor sekian-sekian gitu, sebanyak 200 ringgit gitu. Jadi kita sudah tahu lah ya kan, tapi ini pemotongan dari mana? Dan karena kemarin itu kata suami saya mungkin kena income tax, oke lah, saya pun tak tahu juga aturan-aturan di negara Malaysia ini ya, di kerajaan Malaysia ini. Saya mungkin karena saya ini warga asing atau bagaimana. Padahal sebenarnya semua ini atas nama suami saya juga gitu. Cuma kita kemarin diamkan aja, walaupun sebenarnya saya sudah merasa tidak enak begitu. Dan bila saya semalam itu kan immigration minta penyata bank 3 bulan punya. 3 bulan awal gitu. Jadi semalam saya cari-cari, saya tak dapat yang 1 2 3 gitu. Yang ada hanya 1 2 3 pula. Yang ada hanya 11 12 1. Berapa ini? 10 11 12 ini yang saya ambil semalam, 10 11 12 pemirsa ini. Jadi bila saya tengok itu kan memang kita ngam-ngam selalu masuk 23 ngam-ngam gitu kan. Saya tengok gaji kakak saya sama dengan dikirim Google gitu. Kemudian adik saya pun sama
So bila saya tengok saya punya gaji, di sini dia akan tulis sama dengan gaji saya yang dikirimkan oleh Google gitu, yang dikirimkan oleh YouTube lah, saya bilang biar senang. Yang dikirimkan oleh YouTube. Istilahnya teorinya begitu pemirsa, teorinya itu misalnya begini, dia bilang dia sudah bagi saya 4 apple begitu. Dalam surat itu saya sudah menyerahkan 4 apple kepada Sri begitu. Tapi sebenarnya apple itu sama saya sampainya hanya 2 saja. Tapi dalam surat dia kata sudah berikan 4 apple, tapi sampainya kepada saya itu 2 apple gitu. Sementara yang 2 apple lagi itu kemana perginya tidak tahu begitu pemirsa. Jadi saya pening karena kan kalau masuk gaji kan selalunya saya itu memang namanya pun gajian kan 23.000 bulan itu pukul 10 atau pukul 11 saya sudah call suami saya, sayang pergi cek masuk saya punya duit kah, sudah berapa, dia akan screenshot hantar pada saya begitu. And then saya tengok oke, kurang juga lah saya ingat, tapi mungkin teks entah apa gitu saya pikir. And then bila saya tengok sini, dia di sini ada dia tuliskan nominal pemirsa, dia tuliskan di sini nominal itu misalnya dia tuliskan di sini itu 16.000 gitu, 16.000. Sementara pemirsa saya tak pernah angkat 16.000. Saya tanya suami saya, bila saya angkat 16.000, adakah saya angkat bulan 12 itu, ada berapa gaji saya? Suami saya cek lagi, dia screenshot, dia akan hantar selalu screenshot pada saya. Nasib baik screenshot itu semua saya simpan pemirsa. Dia kalau duit dia masuk, saya tanya berapa saya punya gaji, dia akan terus screenshot gitu hantar pada saya. Nasib baiklah kita simpan itu pemirsa. Jadi ada bukti yang 23 hari bulan 12 masuknya hanya misalnya 14.000, tetapi tengok di penyata bank dia kata sana 16.800. So kemana peginya itu ngam-ngam 2.000 pemirsa. Dan itu saya tengok sudah yang di penyata bank ini ada saya ambil 3 bulan, dan 3 bulannya itu memang diambil 2.000 gitu. Saya belum tengok lagi jauh-jauh gitu pemirsa. Karena kan penyata saya semalam buka pun penyata bank boleh tengok 1 tahun kan, tapi dia tak terperinci seperti ini, jadi agak susah saya begitu. Makanya saya bilang sama suami saya tadi pagi, kita mau buat appointment itu temu janji lah dengan pihak bank. Rupanya untuk case macam kita ini dia orang tak terima temu janji lagi gitu. Jadi kata suami saya tak apa, dia bawa semua bukti-bukti screenshot dengan penyata bank, dia bawa photostat, and then dia pergi bank, dia akan tanyakan kenapa kok itu 2.000-nya kemana, sementara itu di penyata bank macam yang saya cakap tadi jumlahnya itu sesuai dengan Google AdSense pun saya print, karena kan setiap kita gajian itu Google akan hantar selalu slip gaji ya, itu pun saya print walaupun dalam bentuk dolar itu ya takkan sampai 2.000 bezanya ya kan pemirsa. Jadi suami saya sudah pergi bank, apa nanti kata pihak bank nanti kita akan update lagi pemirsa, karena saya pun kadang-kadang pening. 2 hari lepas ada orang call saya, dia cakap ini Miss Sri, saya cakap iya. Sri Mulyani Subati ya, saya cakap iya. Ini dari bank, ada satu bank, dia cakap lah. Lepas dia suruh saya bayar, dia kata suami saya sudah tertunggak kereta 12.000, suruh saya bayar macam mana pun. Suami saya samping saya juga ada 12.000, saya cakap iya. Ini wife kepada Encik Mahendran Manogara, saya cakap iya. Ini Encik Mahendran ada tunggakan kereta, dia cakap 12.000. Saya ingat bila masa pula ini orang ada kereta ini, kenapa pula saya mau bayar kereta yang saya tak pernah nampak pun, ya kan begitu. Pening kepala saya pemirsa. Sementara kata saya tanya kepada suami saya, apa sih dia orang call saya, you bagi nomor saya kan, rupanya nomor saya itu register nama suami saya. Pening kepala saya pemirsa, aduh terlalu banyak sekarang scammer pemirsa. Stres. Jadi kita tengok lagi lah apa nanti kata pihak bank. Dan ini memang banyak, bukan senang pemirsa. Saya pun mata saya ini berat-berat juga, saya edit video, bukan senang. Lagi kita tahan semua macam mana orang komen, buat konten apa semua susah-susah. Macam ini pun saya buat konten tengah boy anak saya kan, senang-senang orang ambil kan. Dan semalam ada satu orang WhatsApp saya, dia kata dia pun pernah case macam saya ini. And then dia pergi, kalau kita ada bukti kukuh, memang dia orang akan minta masa, dia orang akan siasat paling lambat 1 bulan duit kamu akan diganti, dia cakap. So harap-harap seperti itulah pemirsa. Dan saya rasa bukti saya itu sudah sangat kukuh. Kenapa? Karena saya bawa, hai kak, kemana tuh? Ayo, saya bawa penyata bank, kemudian dari pihak Google pun kita bawa, and then jumlah yang masuk bulan-bulan dari bank pun kita ada bawa juga semua. Tadi kita sudah print, suami saya sudah bawa, dan itu harap-harap nanti mereka akan cek lah. So itu sajalah dia pemirsa, nanti kita update lagi lah ya kan. Memang pening kepala. Ini pun
ada yang rekomend pada saya, dia kata tanyakan dulu pihak bank. Kalau pihak bank tak boleh settle, boleh buat report polis. Dia kata sebenarnya pemirsa, kita memang mengurus, apalagi kalau macam suami saya ini kan, kalau kerja baru dapat gaji, tak kerja tak dapat gaji kan, agak leceh. Ini dia harus pergi pagi-pagi karena urusan bank kan hanya tengah hari ya, petang dia orang tak mau lagi. Dia harus pergi pagi-pagi. Oke, kalau settle, kalau tak settle esok datang balik. Apalagi kalau kita sudah buat report polis, sudah panjang cerita dan itu akan memakan masa begitu bisa. Dan suami saya ini bukan selalu boleh cuti. Kalau kalian nampak kami pagi-pagi itu pergi mana-mana, itu mesti ada satu orang yang sakit, anak saya kah, atau suami saya kah, atau saya kah. Nah, masa itu kita pergi klinik, kita makan gitu pemirsa. Kalau bukan yang ini pun tiba-tiba minta cuti kan, suami saya ambil cuti tahun juga ini, cuti tanpa gaji dia uruskan. Itu hari yang duit dia sangkut dekat ATM pun sudah kita tunggu 1 hari kan, tak ada masuk, tak bising dia pemirsa. Dari bank dia mari kereta, sampai kereta sudah masuk duit. Saya bilang nanti sikit-sikit ngamuk awak lah, saya cakap. Oke pemirsa, itu saja, bye.